Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khairi wa qira'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang sangat mulia ini. Saya bisa datang jauh daripada Tulungagung. Saya aslinya Tulungagung namanya sih. Tulungagung itu bahasa Arabnya Nasrun Azim, Wafatun Qarib. Cuma saya sekarang menikah dengan orang Semarang, jadi kadangkala itu disalahartikan menjadi orang Semarang, menikah dengan anaknya Habib Umar Mutahar. Terus karena saya lama di Malaysia 6 tahun, sebagian orang itu memanggil saya Habib Ali Malaysia. Padahal saya itu Habib Ali TA Tulungagung. Tapi sebagian orang ngomong dipleset nih, tele ayam. Dan itu salah sebenarnya ya, Tulungagung. Alhamdulillah. Terima kasih Amin Najib yang sudah mengundang saya ke sini. Saya berjumpa dengan beliau kemarin ketika di Kiai Miftahul Akhyar. Dan sebelumnya saya sudah mendengar banyak tentang beliau. Alhamdulillah saya berjumpa dan lebih mengenal beliau. Semoga majelis-majelis semacam ini terus ada di sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal. Majelis-majelis semacam ini majelis yang sangat penting sekali. Alhamdulillah ketika saya di Tarim, saya sempat belajar dengan Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syahab yang terkenal dengan nama Golden Karim. Mungkin di sini ada beberapa fotonya beliau. Setiap majelis beliau itu selalu mengatakan majelis-majelis semacam ini tolong diingat, karena ini akan menjadi syafaat kita. Karena majelis-majelis semacam ini lebih afdal daripada sholat sunnah. Ini bukan saya yang mengatakan, bukan hanya Habib Abdullah bin Syahab yang mengatakan, akan tetapi sebelumnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan semacam ini. Beliau mengatakan majalisul ilm afdal min sholatin nafilah. Majelis-majelis ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Kenapa? Karena majelis ilmu semacam ini manfaatnya muta'addiyah. Manfaatnya bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk kita dan untuk orang lain agar bisa diajarkan. Tapi sholat sunnah hanya untuk kita sendiri. Sebab itu setengah jam, 1 jam hadir majelis semacam ini lebih afdal daripada kita 1 jam sholat sunnah. Sebab itulah majelis semacam ini mesti lebih banyak daripada kita sholat sunnah. Kenapa? Karena keafdalannya. Orang ketika beramal bukan hanya banyak, tapi mesti cerdas. Kita memilih amal mana yang paling banyak pahalanya, karena kita pun juga mempunyai umur yang tidak banyak. Semakin banyak pahala kita, semakin dekat kedudukan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa di surga berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Malam-malam hari semacam ini saya itu suka ketika disuruh majlisan malam hari. Saya lebih suka daripada majlisan pagi hari. Kenapa? Karena biar imbang. Imbang di mana Habib? Iya. Lihat di dalam surat Al-Falaq, kita oleh Allah disuruh untuk meminta perlindungan daripada beberapa perkara. Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dulu ketika saya di Malaysia, saya mengajar tafsir di
satu tempat namanya Yayasan Restu, Yayasan Pencetak Al-Quran terbesar se-Malaysia. Ketika sampai di dalam surat Al-Falaq ini, di kata-kata ghosik, min syarri ghasiqin idza waqab. Saya tengok di kitab tafsir karangan Syekh Muhammad Tauhid bin Ashur yang bernama At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan bahwasanya kata-kata ghosik maknanya malam yang gelap gulita. Kita oleh Allah disuruh untuk meminta perlindungan daripada malam yang gelap gulita. Loh kenapa? Iya, karena di tempat malamlah banyak orang-orang, banyak kejahatan itu terjadi. Orang-orang jahat mulai beroperasi. Perampok kapan adanya? Malam apa pagi? Pencuri, dukun, hantu, pocongan, susana, tidak ada. Kalau tuyul pagi-pagi hari orang ada. Dibuat mainan karena malam hari semakin malam semakin menakutkan. Bahkan banci-banci keluarnya kapan? Malam hari. Kalau pagi ya tak bengkuan itu semuanya. Begitulah kita ketika malam hari ini disuruh untuk majlis-majlis maulid semacam ini agar imbang, tempatnya kejahatan juga tempatnya apa? Kebaikan. Waktunya kejahatan juga waktunya kebaikan. Semoga malam-malam semacam ini terus menjadi malam penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas nikmatin taufik. Setiap saya ceramah itu pasti saya dahului dengan bersyukur kepada Allah tentang banyak sekali nikmatnya. Saya dari Tulungagung tadi itu awal-awal saya rasa ini kok macet, sempat apa tidak? Ya, sempat atau tidak? Alhamdulillah awal-awalnya macet, kemudian apa? Lancar. Dipermudahnya seseorang datang di dalam sebuah tempat ahli sunnah wal jamaah, bahkan para habaib mentafsirkan mudahnya kita beribadah dengan lafaz taufik. Apa itu taufik? Para habaib kita ini di dalam majelis-majelis mereka, di dalam rauhah-rauhah mereka selalu mentafsirkan taufik bahwasanya adalah khalqu qudratit ta'ah bil abd. Menciptakan kemampuan untuk taat untuk hamba. Kadangkala orang itu mampu saja tapi tidak mau. Itu repot. Ada orang setiap hari jogging 10 km. Masya Allah, awalnya itu gempal itu apa nih? Ngadu itu kami aja contoh. Tekar ya, betul tekar. Gempal itu bahasa Tulungagung. Tekar, badannya itu tekar sekali. Masya Allah tekar. 10 setiap hari 10 kilo dia jogging di sampingnya masjid. Setiap sholat subuh tidak mau bangun. Azan nggak bangun, tapi WA-nya bergetar, dia bangun. WA-nya kedur bangun, azan dia tidak bangun. Saya rasa memang kamu itu tidak mendapatkan apa? Taufik. Tidak dipermudah oleh Allah untuk berbuat taat. Ketika mau berbuat taat, dipersulit. Mau hadir majelis taklim, sakit. Kenapa kamu tidak hadir majelis taklim di Ampel? Sakit. Dia sembuh, istrinya sakit. Istrinya sembuh, anaknya sakit. Anaknya sembuh, ibunya sakit. Semuanya sembuh, mobilnya sakit. Mobilnya sembuh, trafik jalannya sakit. Semuanya sembuh, ustadznya sakit. Saya bilang memang kamu ini di neraka. Kenapa? Karena oleh Allah dipersusah untuk datang majelis taklim. Yang namanya taufik, bagaimana Allah memberikan kita kekuatan dan kemudahan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mahalnya taufik hanya disebutkan satu kali saja di dalam surat Hud ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Taufikku hanya kepada Allah, kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Tandanya kita di sini dipermudah dengan ramainya jalan, dengan panasnya kipas-kipasan dari tadi.
Walaupun panas, walaupun pengap, walaupun rame, walaupun jauh, tetap datang ke sini menunjukkan ada nikmatnya taufik. Beberapa orang mungkin tetangga sini mau hadir majelis malas, biasa, masih belum mendapat apa taufik. Semoga kita dijadikan orang-orang yang mendapat taufik sampai kita meninggal. Amin ya rabbal. Guru saya di Hadramut di Jordan, setiap kita itu meminta doa, tolong doakan saya. Mayoritas mereka itu mendoakan semoga Allah memberi taufik. Rabbana yuwaffiqukum, Rabbana yuwaffiquka, nas'alullaha at-taufik. Terus semacam itu. Kenapa? Karena pentingnya kata-kata apa? Taufik. Sampai di dalam ibarat penulisan kitab tuh, penulisan kitab ada yang namanya taufik. Dalam kitab-kitab penulisan para habaib, Masya Allah, Habib ini muwafaq. Saya tanya kepada guru saya pada saat itu Mufti Karim, Syekh, apa makna muwafaq di dalam ibarat? Maknanya muwafaq di dalam ibarat adalah ibaratnya tidak bisa dikritik. Sebagian ulama nulis ibarat kitab dikritik, nanti dia mati, orang setelahnya mengkritiknya. Ini tidak benar, kata-katanya tidak benar, nahwu sorofnya tidak benar. Beberapa habaib, beberapa masyayikh, ketika saya tengok ibaratnya, syarah-syarah, Masya Allah, alangkah cantiknya ibarat ini, semuanya sempurna sampai tidak bisa apa dikritik. Maknanya taufik perlu di dalam akidah, perlu di dalam amal, bahkan di dalam penulisan kitab dan segala hal. Semoga taufik terus bersama kita sampai kita meninggal kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis maulid semacam ini semuanya hanya untuk menghormati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang zaman sekarang itu kurang menghormati Nabi. Saya itu melihat di postingan-postingan Facebook, banyak orang itu meremehkan atau tidak memahami hakikat daripada nubuwah. Banyak orang memahami bahwasanya Nabi itu hanya menyampaikan risalah kemudian tidur. Banyak semacam itu. Saya tegur mereka, bukan tugas daripada Nabi, tugas daripada Rasul bukan hanya menyampaikan, tapi juga mendidik dan mengajarkan. Itulah yang namanya barokah. Dan banyak orang sampai sekarang ketika saya tanya, Ustaz, nopo makna barokah nih? Makna barokah yang sedikit bisa untuk banyak. Bukan itu. Bukan barokah sedikit menjadi banyak. Barokah adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ditafsirkan oleh Al-Imam Syafi'i Al-Ghazali dalam kitab-kitab beliau Al-Barokah yang naf'ul muta'addi, manfaat yang bisa untuk sampai ke orang lain. Semakin banyak manfaatnya, semakin barokah dia. Tidak kisah hidup atau mati. Tengok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau masih hidup, barokahnya Mekah, Madinah, bahkan sampai keluar Arab. Ketika beliau masih hidup, ketika beliau setelah meninggal, berkahnya lebih tampak lagi. Seluruh dunia kenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beberapa ulama karim itu mengatakan, wali diketahui kewaliannya kalau nampak karomatnya setelah meninggal, bukan ketika hidup, ketika meninggal. Tidak usah jauh-jauh, ampel itu. Bagaimana Sunan Ampel? Saya tadi itu ngantri mau ke kencing, gimana itu namanya, di pom bensin, Masya Allah, yang ngantri banyak sekali. Saya tanya, ya semuanya mau ziarah Sunan Ampel. Padahal beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi manfaatnya sampai sekarang tanah-tanah sekitar Ampel ini, kabarnya sangat mahal sekali harganya. Betul apa betul? Harganya sangat mahal, bukan karena tempatnya, tapi karena Sunan Ampel. Jajal Sunan Ampel dipindahin ke Tulungagung. Kalau Sunan Ampel dipindah di Tulungagung makamnya, sudah yang mahal menjadi apa? Tulungagung. Inilah pentingnya, inilah tampaknya seorang wali yang menjadi WA, warasatul anbiya, menjadi warasatul anbiya.
Dan menjadi warasatul anbiya seperti Sunan Ampel ini tidak mudah, belajarnya mesti lama. Bukan hanya daurah 40 hari, 60 hari, kemudian langsung menjadi wali. Proses SOP untuk belajar mesti dilakukan. Kita tengok, kita lihat bagaimana para ulama-ulama karim, bagaimana ulama-ulama yang ada di Indonesia, bagaimana kiai-kiai belajarnya 20 tahun, 30 tahun, dan belajarnya semuanya kitab-kitab yang sudah terbuktikan, sudah banyak mencetak ulama. Fathul Wahhab, Kifayatul Akhyar, Minhajul Thalibin, Alfiyah. Sekarang ini santri-santri sudah bacaannya sudah beda. Dulu nih Fathul Wahhab, sekarang Fathul WhatsApp. Dulu bacaannya itu Kifayatul Akhyar, karangannya Khotimah Syirbini. Sekarang bacaannya sudah bukan Kifayatul Akhyar, Kifayatul Instagram, wa Nihayatul TikTok. Akhirnya ya keramatnya tidak semacam keramat-keramat ulama-ulama apa? Terdahulu. Kenapa? SOP untuk menjadi ulama, SOP untuk menjadi wali tidak ditempuh langsung ingin shortcut, tidak ada. Yang instan-instan itu biasanya berbahaya. Mulai dari mie instan berbahaya, apa mboten? Berbahaya. Mie instan berbahaya. Fast food itu semuanya apa? Berbahaya. Berjalanlah jalan yang baik. Kalau mau kaya ya bekerja, mau alim ya belajar. Jangan mau kaya malah main judi slot. Saya ini demotivasi. Ketika di Malaysia itu saya diundang untuk ceramah TKI beberapa komunitas Indonesia. Rakyat Indonesia di Malaysia itu 2 juta orang. Jadi banyak sekali komunitas. Saya diundang ceramah, kemudian panitia ngomong masalah judi deh. Ada apa? Anak-anak mudanya ini semuanya terkena judi slot deh. Benar gak? Iya. Sampai saya searching Google, saya menghafal nama-nama aplikasi judi slot. Mau saya sebutkan di ceramah. Begitu saya tanya, apakah ada yang main judi slot? Semuanya ngomong, semua habis. Saya takut saya yang semangat, saya menjadi ciut. Tidak boleh main judi slot haram. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram pengaruh Allah maka neraka lebih utama daripada surga untuknya. Tapi Habib, saya sebelum main judi slot saya tawasul dulu Habib. Saya bilang tawasulnya haram, judi slotnya juga haram. Dua-duanya haram. Sekarang kamu dua-dua haram. Tapi menang terus Dan saya minta maaf Habib, profilnya saya di judi slot saya ganti fotonya Habib. Kenapa? Ben berkah. Saya bilang tidak ada berkah di judi slot. Apakah Anda tambah kaya? Tidak Habib, tambah miskin. Dulu saya pakai mobil, kemudian pakai sepeda motor, pakai sepeda. Sekarang saya jalan kaki. Memang kenapa? Karena Anda tidak menempuh jalan yang benar di dalam menghasilkan sesuatu. Ini adalah hukum adil, adalah sesuatu yang ditaklif oleh Allah kepada kita ketika di dunia. Tempuhlah jalan yang benar untuk segala sesuatu. Tidak ada yang namanya ilmu laduni kecuali sedikit. Apa di dalam Alfiyah dikatakan wa fil laduni qala wa fi qadni wa qadni ba'du aidan qadya. Bahwasanya yang namanya ilmu laduni itu sedikit, tidak banyak yang mendapatkannya. Jangan cari yang sedikit, potensinya besar Anda tidak mendapatkan. Tempuhlah jalan yang biasa ditempuh oleh para ulama. Imam Syafi'i belajar, Imam Malik belajar, para habaib, semuanya, para kiai-kiai, semuanya menempuh jalan yang normal untuk menjadi ulama. Semoga kita semua dijadikan ulama dan itu bisa pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia. Tidak ada yang khilaf di situ. Bahkan bukan hanya manusia, makhluk yang paling mulia. Dan kita sebagai seorang Muslim diwajibkan untuk mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu ketika saya masih tahun pertama di Al-Ahbab University,
kita itu ada subjek namanya subjek ahadithul ahkam. Ketika itu ada sebuah hadis itu yang mengatakan Ahibullah lima yubluhum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah sudah mensuplai kalian dengan nikmat-nikmatnya. Kata-kata yublu di dalam bahasa Arab dimaknai sebagai makanan pokok. Yang mana kita sebagai manusia ada dua makanan sehari-hari kita nikmati, makanan pokok dan lauk untuk makanan pokok. Kita bisa untuk tidak makan daging, bisa. Tidak makan telur, bisa. Kenapa? Karena itu adalah lauk, itu second. Tapi yang primary, sesuatu yang mesti kita makan, nasi. Kalau diberi roti 2 kilo dan belum makan nasi, ditanyai, sampun makan? Belum. Kenapa? Karena perutnya perut nasi, bukan perut roti. Dulu saya awal-awal di Hadromo cari nasi itu susah. 3 bulan pertama kayak mau mati saya. Kenapa? Karena tidak terbiasa makan roti. Itulah kita tidak bisa untuk lepas daripada budak. Kita tidak bisa lepas daripada makanan pokok. Allah mensuplai kita dengan nikmat-nikmat yang kita tidak akan bisa lepas daripadanya. Cintailah Allah karena Allah sudah memberi kalian nikmat, yang nikmat itu kalian tidak bisa lepas daripadanya. Pada saat itu saya tanya kepada guru saya, Ustaz, kok kita disuruh untuk mencintai? Yang saya paham di dalam Islam, mencintai itu sesuatu yang di luar kontrol manusia. Tidak bisa, Anda mau mencintai seseorang itu tidak bisa, itu perkara yang mustahil. Dan Allah tidak mewajibkan kita perkara-perkara yang mustahil. Dan cinta bukan daripada jenis perbuatan, cinta daripada jenis perasaan. Dan di dalam Islam kita selalu mendengar la taklifa illa bil fi'il. Perintah Allah mesti perbuatan. Salat perbuatan toh? Zakat perbuatan, zikir perbuatan, maulid perbuatan. Nah, cinta itu bukan perbuatan. Selama dia bukan perbuatan, dia keluar daripada kontrol kita. Dan Allah di dalam akhir surat Al-Baqarah mengatakan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menyuruh kita sesuatu kecuali apa yang kita mampu. Yang kita tidak mampu, Allah tidak akan suruh. Lah cinta macam mana Ustaz? Ustaz saya, nanti kamu akan paham sendiri. Kamu masih bocil bau. Ini masih belum level. Saya diam. Tapi pertanyaan itu terngiang-ngiang di otak saya. Sampai pada saat itu saya belajar satu kitab. Setelah tahun kelima, saya belajar satu kitab namanya Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Asy-Syatibi. Di situ dikatakan, ini penting, bahwasanya ketika Allah menyuruh sesuatu, Allah dan Rasulnya menyuruh sesuatu yang mustahil, ketahuilah hakikat yang diperintah bukan perkara itu, tapi sebab atau akibatnya. Kalau Allah menyuruh kita mencintai, sebab untuk mencintai atau akibat untuk mencintai, bukan cintanya, sebab dan akibatnya. Beliau menjelaskan sebab untuk mencintai 2. Apa itu? Yang pertama, Anda mesti banyak mengetahui siapa orang yang ingin Anda cintai. Yang anak-anak muda sekarang itu kepo. Kamu kok kepo sih? Gitu kan? Kamu kok kepo? Kalau kamu ingin mencintai seseorang, kepoin dia. Kalau Anda mengkepoin dia, Anda ingin tahu tentang dia, disitulah Allah akan memberi rasa cinta. Cinta bukan domainmu, cinta bukan urusanmu, cinta itu urusanmu. Carilah apa yang di dalam urusanmu. Sebab itulah kita di Indonesia itu kan selalu mendengar tak kenal maka tak sayang. Bukan sayangnya, kenalnya. Saat orang-orang itu mencari sayang, aku mau sayang. Bukan, kenali dulu siapa orang yang mau kau sayangi, baru kau bisa untuk menyayangi. Menyayangi domainnya Allah, mengenal domain kalian. Dan ini hakikatnya yang kita buat setiap minggu di Ampel, setiap minggu di banyak majelis, mengetahui tentang siapa itu Rasul.
Daripada maulid dibahi Sintuduron, dia ulami. Kalau kita membaca arti-artinya, semuanya tentang siapa? Rasulullah SAW. Tentang sifatul khalqiyahnya dan sifat khuluqiyahnya. Sifat khalqiyahnya sudah di-handle oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab beliau Syama'il, yang dikutip oleh banyak kitab maulid. Untuk apa? Untuk agar kita lebih mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita mengenal Rasul, semakin kita cinta kepada Rasul. Jadi saya tuh heran kalau ada orang yang membid'ahkan maulid. Kalau kalian membid'ahkan maulid, maknanya kalian membid'ahkan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang wasilah yang paling cepat untuk mencintai Rasul, kenali Rasul. Dulu mau membaca Sirah Nabawiyah susah, kitabnya tebal-tebal dan banyak orang itu tidak kuat untuk membaca. Akhirnya para ulama berijtihad bagaimana cara membaca sirah yang mudah dan disukai oleh banyak orang. Dibuatlah maulid, ada qasidahnya, ada makan-makannya. 2 jam tidak terasa toh? Tidak terasa 2 jam, 2 jam, 3 jam, Masya Allah sambil kipas-kipas. Tidak terasa. Kenapa? Karena enak. Pulang sudah lebih tahu tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, sebab untuk mencintai kathratul dzikir. Kathratul dzikir. Apa kathratul dzikir? Banyak menyebut nama orang yang Anda cintai. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa mencintai sesuatu, banyak menyebutnya. Yang mencintai istrinya, banyak menyebut istrinya. Yo bujuku, yo bujuku. Terus semacam itu. Yang mencintai ayahnya, pasti banyak menyebut ayahnya. Kalau Anda ingin mencintai Rasul, banyak-banyak sebut nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita disuruh untuk sholawat, kita disuruh untuk banyak menyebut nama Rasul. Untuk apa? Untuk bisa lebih cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah saya cerita ini terakhir. Setelah cerita ini selesai, kelihatannya sudah pada lapar itu. Yang belakang sudah kue. Orang-orang tadi ngomongnya gue. Dulu ketika saya itu belajar di Jordan, alhamdulillah saya itu pernah belajar di Jordan itu 4 tahun. Di situ dimakamkan Sayyidina Ja'far At-Thayyar dan banyak sahabat. Tapi Umar setiap tahun pasti menghauli beliau. Di Jordan itu kuliah itu semacam Indonesia, campur laki-laki dan perempuan. Kawan saya ini di kampus berjumpa dengan satu mahasiswi, Masya Allah, cantik dan baik sekali. Setiap hari berjumpa, akhirnya jatuh cinta. Orang-orang Jawa itu selalu mengatakan tresno jalaran soko. Nggih napa nggih? Karena itu kalau ada bos-bos sama sekretarisnya jatuh cinta, itu biasa. Kenapa? Karena sering. Karena kulino. Teko kuwi wonge. Teko wis mulai. Akhirnya jatuh cinta. Mulai ketika dia jatuh cinta, dia ingin kepo, ingin WhatsApp, di WhatsApp di blog, di telepon di reject, di inbox dijawabi, apaan sih lo? Ya hanya ini perempuan Jakarta ini. Kemudian sudah cintanya bertepuk sebelah tangan. Sudah cara halus tidak bisa, cinta ditolak. Tidak boleh. Itu bukan muslim itu. Cinta ditolak, tapi bertindak. Nah, itu cinta ditolak, kiai bertindak. Orang muslim sowan ke Habib, sowan ke Aminan, sowan ke para Habib yang tua-tua minta doa. Sowan ke kiai minta doa, bukan malah ke dukun-dukun. Itu kalau tidak boleh bisa ke jalan ke kuburan. Alhamdulillah kawan saya ini jurusan Islam. Dia cari ulama yang paling tua pada tempat itu, datang dan sowan. Ustaz, saya ini jatuh cinta dengan satu mahasiswi yang ada di kelas saya. Saya berusaha untuk mendekatinya tapi tidak berbuah.
Saya WhatsApp tidak dibalas, saya telepon direject, saya inbox malah dikata-katain. Coba lihat fotonya, Masya Allah, cantik, putih, tinggi, sugih, anaknya orang terpandang. Kawan saya ini ireng, elek, ngetutang, untungnya kuning kurik meneh. Saya, ustaznya apa? Saya tanya, serius dengan orang ini? Serius. Siapa namanya? Namanya Dewi, Ustaz. Oke. Kamu saya beri grade ya. Ini tidak saya beri ijazahnya. Nanti dipraktekkan. Kamu saya beri grade. Kamu masuk kamar, ini tasbih saya, sebut nama Dewi. Jangan pergi, jangan selesai, jangan berhenti sampai aku suruh berhenti. Sebut nama Dewi dengan khusyuk. Dia masuk kamar, mulai dia berpikir Dewi. Tidak sampai 3 jam. Dewi ini apa? Kerasa. Dewi ini apa? Kerasa. 3 sampai 3 jam, Dewi juga datang ke tempat ustadz yang sama. Tidak ada ijazahnya loh ya. Ini sudah teruji soalnya ijazahnya. Mengetuk pintu. Silakan. Ustadznya melihat, Masya Allah, cantik. Aslinya lebih cantik daripada fotonya. Ini dalam hatinya ustadznya saja. Ini aku belum. Silakan duduk. Ada apa? Begini Ustaz. Saya ini ada satu laki-laki mencintai saya, tapi saya selalu menyakiti hatinya. Dan saya merasa saya berdosa. Kalau memang dia masih mau dengan saya, alhamdulillah saya akan menerimanya. Walaupun dia itu tidak terlampau ganteng, tidak ada masalah. Insya Allah saya bersyukur karena yang namanya cantik dan ganteng itu relatif. Saya ini banyak ketemu orang luar negeri, dari orang Afrika, orang Barat, orang Cina. Kawan-kawan saya orang Afrika itu, ketika saya tanya, Ustaz, cantik di Afrika itu semacam apa? Kalau kita kan yang tinggi, putih, semampai. Dia tidak, yang besar, hitam, mengkilap. Saya bilang, ini orang wedok apa terak tuh? Jangan salah ini saya bilang. Ya, karena memang apa namanya cantik itu relatif. Bagaimana cara Anda memandangnya? Bagaimana cara Anda memandangnya? Dia bukan sesuatu yang real. Oh, ayu kabeh, tidak ada. Akhirnya duduk situ, tunggu di sini. Ustadznya itu mengetuk pintu. Kawan saya itu tetap tidak bergerak. Kenapa? Karena khusyuk, tidak memikirkan apapun kecuali sampai didobrak pintunya. Kamu lihat siapa yang ada di ruang tamu. Ketika dia melihat orang di ruang tamu itu, dia langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, orang yang ketika dipanggil dia tidak bisa mendengarkan panggilanmu. Ketika aku khusyuk memanggilnya, engkau gerakkan hatinya. Bagaimana jika yang aku panggil dengan level kekhusyukan yang sama para walimu ya Allah. Yang aku panggil Sunan Ampel, yang aku panggil para habaib Fakih Muqaddam, Syekh Abdul Rahman Segaf, yang aku panggil ulama-ulama, yang aku panggil kiai-kiai, Mbah Hashim, terus semacam itu. Pasti beliau ini apa? Mendengar. Bagaimana jika yang aku panggil para nabi ya Allah? Pasti mereka itu merasa. Apalagi yang aku panggil engkau zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Terasa apa buatan? Terasa. Pasti mendengar dan pasti tahu. Yang kedua ya Allah, kalau aku tahu Dewi yang aku panggil pasti datang. Bukan Dewi ini yang aku panggil, Dewi yang lain ya Allah. Katanya Dewi juga. Ya aku panggil Dewi yang lain, katanya Ustaznya. Alhamdulillah sudah syukur dia mau sama kamu. Bersyukurlah. Inilah cara untuk mencintai. Sebab buah untuk mencintai kan kalau dzikril asma, dan yang kedua ziyadatul ma'rifah anil mahbub. Dua perkara ini kalau kita komitmen, insya Allah rasa cinta kepada Rasulullah SAW akan ditambah oleh Allah. Semoga kita diberikan oleh Allah orang-orang yang bisa komitmen cinta
datang kepada Rasul. Semoga para habaib di sini dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dipanjangkan umurnya oleh Allah. Semoga para habaib dan para habaib dipanjangkan umurnya oleh Allah. Diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, mudah untuk mengadakan majlis taklim semacam ini, dan semoga rumah ini terus makmur dengan majlis taklim dan ilmu sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadza jama'a mafhuma wa taqabbal min babi taqabbal ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shakiyyan wa la mahrum. Allahumma la taqra illa ghafara wa la shakiyyan illa hasata wa la dhaliman illa hadid wa la madhuman illa nasara wa la hajatan min hawadith dunya illa laka fiha ridha wa laka fiha salat ya rabbal alamin. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa akafuna sholihun. Allahumma adkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.